debitur. Kalian yang nggak bayar hutang, dibayarlah hutang. Karena hutang itu sama seperti pengkhianatan ketika kalian tidak bayar. Salam lunas. Malam ini kami dari Paguyuban Pekerja Jasa Penagihan atau PPJPI yang telah berdiri sejak 6 tahun lalu. Kami ini bersama-sama ingin menyampaikan keluh kesah kita kepada pemerintah Republik Indonesia karena hari ini kita merasa dikriminalisasi dan didiskreditkan ya atas pemberitaan yang sangat menampar kami. Bahkan tidak sedikit dari rekan-rekan kami di Bogor dan lain-lainnya itu yang ditangkap setelah mengamankan aset fidusia yang menjadi tugas dan kewajibannya di dalam surat kuasa tugas dari perusahaan pembiayaan. Makanya hari ini kami ingin menyuarakan ini agar kami ini juga didengar oleh pemerintahan Republik Indonesia melalui Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar bahwa kami semua ini menginginkan keadilan. Jangan sampai kami ini di jalan-jalan ditangkap dibilang preman, padahal kami ini punya surat tugas, punya surat kuasa, bahkan ada surat somasi dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dilayangkan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi ini yang perlu diluruskan lagi. Kenapa kami turun ke jalan, lantas kami mengambil mobil, motor di jalan? Karena debitur semuanya ini udah kong kali kong, sudah kerjasama dengan bahkan ada oknum aparat yang jual beli mobil motor bodong ya hasil dari rampasan fidusia tadi ya dengan debitur. Mereka kerjasama dilempar ke luar daerah, bahkan ada yang dilempar ke Timur Leste katanya. Nah ini yang perlu didengarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Prabowo, melalui Pak Gibran Wakil Presiden. Jangan sampai kami ini jadi penumpang gelap di sini, padahal kami NKRI benar. Di dada kami Garuda, di jiwa kami ini merah putih. Masa kami disamakan dengan orang-orang yang tidak mempunyai legalitas gitu. Gitu. Jadi mungkin dilanjutkan oleh Pak Waketum. Silakan Pak Waketum. Ya, nama saya Paulus Tutwarima. Untuk malam hari ini kita sebagai pekerja profesi kita akan meluruskan ini yang mana pekerja ini dianggapnya negatif oleh negara ya dan masyarakat. Tapi malam hari ini semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketum bisa didengar oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga hukum negara, terutama Bapak Presiden Prabowo. Jadi kita datang ke sini untuk meluruskan supaya ada pengakuan dari negara bahwa profesi debt collector ini bukanlah premanisme. Betul. Ya, ini suatu pekerjaan yang Mulia. Ya, kita juga berpartisipasi untuk bayar pajak negara. Kita menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kita ini adalah anak bangsa, tanggung jawab negara untuk kami semua ini. Yang jadi pertanyaannya bagaimana negara bisa melindungi kami. Kami menuntut hak kami sebagai seorang warga negara. Ya, sekali lagi untuk Bapak Presiden, tolong bantu kami supaya teman-teman di lapangan ini bisa bekerja, ada jaminan keamanan, bisa kerja dengan baik buat untuk keluarga. Jadi kami tidak dianggapnya sampah. Jadi tolong bantu kami, Bapak Presiden Prabowo. Artinya ini sudah berbadan hukum itu ya? Berbadan hukum belum, tapi kita guyup. Kita sudah daftarkan ke Mendagri, sudah lama. Kita sudah resmi daftarkan Mendagri dan Mendagri sudah mengetahui karena menurut undang-undang organisasi kan ada dua organisasi yang
sah di negara ini, yang tercatat di Dirjen AHU dan tercatat di Mendagri. Kita tercatat di Mendagri. Kita sudah berikan tembusannya ke Mendagri bahwa kami adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat debt collector Indonesia yang bekerja sebagai tenaga jasa keuangan. Jadi kenapa kami mendirikan paguyuban ini? Karena kami sudah mengajukan beberapa kali ya di Dirjen AHU pendirian akte notaris, akte pendirian pekerja ke jasa keuangan ini, tapi ditolak. Padahal di KBLI-nya ada. Di KBLI-nya ada jasa penagihan, tapi kenapa ditolak? Nah, dari sini aja kita udah dikriminalisasi. Gitu. Tapi kami tidak kalah akal. Akhirnya kami membuat PPJPI ini, Paguyuban Pekerja Jasa Penagihan Indonesia, dan kami daftarkan ke Mendagri. Alhamdulillah diterima. Gitu. Kami sebagai organisasi yang tercatat di Mendagri. Ada berapa PT itu yang tergabung? Ada ratusan PT. Seluruh Indonesia ada ratusan PT, bahkan hampir 1 juta karyawannya. 1 juta karyawan. Langkah selanjutnya setelah pertemuan Pundaman ini apa? Langkah selanjutnya kami akan ajukan surat audiensi ke Menaker, Menteri Tenaga Kerja. Ya, tadi saya udah WA Emmanuel Ebenezer, Noel, ya, Wamenaker. Alhamdulillah beliau respon dan beliau menunggu kita di kantornya. Dan saya juga akan menghubungi Bang Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3, kami minta RDP. Kita minta karena selama ini kami ini diskriminalisasi. Ada beberapa anggota debt collector yang ditangkap, dipidana, padahal ini proses perdata, bahkan bukan proses perdata, proses pengadilan niaga terkait dengan hutang piutang, tapi diprosesnya di pengadilan negeri. Ini konstruksi hukum yang salah yang perlu dibenahi di bangsa ini. Jangan sampai keterlaluan, kebablasan, sehingga kita dianggap negara yang tidak beradab, tidak beretika, melanggar norma. Bukan saja melanggar hukum, tapi melanggar norma. Norma itu di atas undang-undang. Ketika norma itu dilanggar, maka adab itu akan dilanggar. Nah, negara ini akan menjadi negara yang tidak beradab. Itu konstruksi hukumnya. Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo harus tegas di sini bahwa kami ini ya adalah pekerja yang tercatat di lembar negara, di dalam perusahaan, di dalam Undang-Undang 27 tentang perseroan terbatas, kami tercatat sah pemilik perusahaan. Saya pemilik PT Raja Arta Perkasa, jasa penagihan. Ini beliau juga sama. Beliau juga sama pemilik perusahaan. Jadi tolong ke depan boleh pemerintah itu mengadakan sweeping terhadap premanisme, tapi jangan menganggap kami preman. Ya. Bayangkan debt collector sudah ada motornya, mobilnya di dalam rumah untuk disetorkan ke dalam perusahaan pembiayaan, menunggu hasil daripada evaluasi perusahaan pembiayaan, sementara kendaraan jaminan fidusianya disimpan di gudang anggota kami. Kok tahu anggota kami ditangkap, disamakan dengan preman? Kan lucu. Dikenakan pasal 365, pasal perampasan, pasal pemerasan. Ini kan gak lucu, ini undang-undang niaga. Konstruksi hukumnya mana? Gitu loh. Jangan mau dipidana, perdata saja kita udah salah. Ya, ini gimana Pak Sekjen? Tuntutannya apa aja Pak Sekjen? Dan Pak Sekjen. Tuntutannya. So, gimana Pak? Tuntutannya ketika nanti menghadap Pak Wamen. Itu yang jelas kami semua ini berbadan hukum dan berlegalitas. Kita ingin pemerintah, di sini juga negara, maaf tanda kutip, menghilangkan underestimate. Ya. Karena pekerjaan kita di masyarakat itu dianggap negatif. Nah, padahal kita di sini adalah keseimbangan dari finance, atau kita ini penyeimbang dari ekonomi, dari regulasi yang ada. Intinya negara tidak mendominasi atau cenderung ke hukum fidusia atau di finance ya. Itu yang kami harapkan. Negara juga ikut andil dalam supaya regulasi ekonomi juga ini tetap berjalan dengan baik. Itu aja. Ya, harapannya Harapannya ke depan tuh Pak Ketum boleh harapannya Pak. Ya harapannya supaya negara harus
mengakui profesi debt collector itu adalah satu profesi yang mulia. Karena kami di sini bekerja keringat keluar, ya. Kita berjalan itu bukan dengan ada biaya yang kita harus keluarkan. Dan di sini sekali lagi untuk harapannya negara harus menyelesaikan ini dengan baik. Dan ini adalah sekali lagi yang tadi saya ucapkan, tanggung jawab negara buat anak bangsa. Itu saja dari saya. Dan yang perlu diketahui ya, ada 380 sekian triliun aset fidusia yang masih digelapkan oleh oknum debitur. Ya, ini menjadi PR bangsa. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, negara akan mengeluarkan uang untuk membayar asuransi kepada perusahaan pembiayaan. Dan ini akan merugikan kas negara. Dan hal ini jangan dibiarkan. Makanya saya pesan kepada Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani ya, Bapak Dirjen OJK dan lain-lainnya. Ini tolong diperhatikan ini. Kami ini adalah para pahlawan yang bertugas mulia menegur para debitur yang berhutang ini agar mereka bayar hutang. Ingat loh, di dalam hukum Islam, Nabi Allah Muhammad SAW aja menunda menyolatkan jenazah yang berhutang. Menunda sampai sekian waktu. Sampai keluarganya disuruh jual apapun, suruh bayar dulu hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan itu. Di dalam Undang-Undang nomor 1100 KUH Perdata dinyatakan bahwa hutang itu wajib diwariskan. Kalau orangnya yang berhutang itu meninggal, diwariskan ke anak cucunya sampai 7 turunan. Saking sakralnya hutang. Dan di dalam hukum Islam itu disamakan dengan seorang pengkhianat. Orang yang nggak bayar hutang. Makanya, hei debitur-debitur, kalian yang nggak bayar hutang, dibayarlah hutang. Karena hutang itu sama seperti pengkhianatan ketika kalian tidak bayar. Itu. Ya. Dari kami itu ya, terima kasih banyak.